hamba serahkan pada Kanjeng Pangeran selaku wakil dari Kanjeng Gusti Sukamata. Hiat! Dewi Ratu, kejar! Hei, serahkan Aji Basa Pamungkas padaku. Kami di pihak Nyai. Bertahankan terus. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Siapa kalian? Mitra Aji Basa Pamungkas. Cepat lari, Nyai. Biar saya yang menghadapi mereka. Serahkan Aji Basa Pamungkas padaku, Nyai Dewi. Tidak. Menyala kau dari sini. Aku akan menolongmu. Pergi kataku. Geradok, rebut. Serahkan Aji Basa Pamungkas padaku. Kenapa kita tidak terjun untuk membela Tokoh Hitam, Kiai? Jangan dulu. Mereka sedang memperebutkan Aji Basa Pamungkas yang dikuasai Dewi Racun. Kita langsung saja merebut Aji Basa Pamungkas, Kiai. Betul. Kita cari cara yang paling tepat. Sekali serang, berhasil. Tunggu. Biarkan. Mereka hendak merebut Aji Basa Pamungkas dari Kiai Jabat, Kiai. Mereka tidak akan menemukannya. Kiai Jabat berada di tempat yang aman. Mana hitam tadi, Kiai? Tidak tahu. Bukannya tadi di samping pangeran? Iya, tadi memang di sini. Tapi saya tidak tahu kemana perginya. Sudahlah. Nanti dia juga muncul lagi. Sekarang kita ke Kadipaten dulu. Iya. Kita baik. tunggu Kiai Jabat di sana. Baik. Mari. Ayo. Kemana dia? Tadi kemari. Benar, Ketua. Rasa, Kanjeng Pangeran dan Kanjeng Tumenggung Martoloyo sudah bisa mempersiapkan pengiriman Aji Basa Pamungkas ke Mataram. Kalau yang akan dibawa sudah jelas ada. Mulai besok saya akan persiapkan. Dari prajurit pengawal sampai segala perbekalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah Aji Basa Pamungkas ada di tangan Kiai? Betul, Pangeran. Disimpan di mana sekarang? Di rumah temanku, Datuk Panglima Kumbang. Di dusun apa, Kiai? Mungkin Pangeran belum pernah ke sana. Kiai Jabat menyimpannya bukan di alam kita, tapi di alam jin. Masya Allah. Betulkah, Kiai? Betul, Pangeran. Kalau Pangeran perlu untuk dibawa ke Mataram, saya dan Kiai Jamas akan mengambilnya. Baik. Aku akan persiapkan segala sesuatunya. Mana sebenarnya kita, nih? Aku mau mencari Aji Basa Pamungkas. Apa kau tahu? Dia ada di mana?
Dia sudah tidak ada di alam manusia, Nek. Kenapa? Apa yang membawa Aji Basa Pamungkas bukan manusia? Ya, kalau aku yang merampas Aji Basa Pamungkas, tentu aku sembunyikan di alam jin, tempat yang tidak sembarang orang bisa mencapainya. Betul, Grandong. Kau hebat. Bisa mewarisi kecerdasan. Murid-muridku bangsa jin merkayangan. Aku minta bantuan padamu. Datanglah. Datanglah. Cari dan selidiki di setiap negeri jin. Di mana Aji Basa Pamungkas disembunyikan. Pergilah. Nimas, sudahlah. Tenangkan saja dirimu. Pasrahkan saja semuanya pada nasib. Tapi aku selalu ingat bagaimana nasib ayah. Apakah dia mati atau hidup di tangan topeng hitam? Sayang, sekarang ini kita tunggu saja Malampir ya. Iya, tapi Malampir sekarang ada di mana, Kakang? Aku di sini, anak manis. Nek, bagaimana kabar ayahku, Nek? Menyedihkan. Kenapa? Apa ayah sudah dibunuh? Tidak, karena dia dibawa oleh orang yang aku belum kenal. Entah bagaimana nasib ayahmu sekarang. Kakang, tolonglah ayah, Kakang. Topeng hitam pasti tahu ayahmu ada di mana sekarang. Tapi topeng hitam tidak setiap saat keluar, Kakang. Aku akan memancingnya keluar. Berhadapan dengan topeng hitam berarti berhadapan dengan orang-orang kadipaten, Ketua. Sebaiknya jalin dulu kerjasama yang baik dengan Dewa Petir. Betul, Kakang. Kekuatan Dewa Petir sekarang menjadi pembicaraan di kalangan pendekar. Beberapa hari lagi akan diadakan Paseban Agung. Dan di situ Dewa Petir akan menyampaikan sesuatu kepada para peserta. Jika Nyi Parwati mau bergabung dengan kita, kemenangan pasti di pihak kita. Percayalah, Ketua. Aku ingin ayah selamat, Kakang. Pasti kita akan bisa menghadapi topeng hitam dan konco-konconya. Kurang ajar. Siapa yang berani membokongku? Keluar! Soma, Ibu, tega kau mau membunuh ibu, Soma? tidak ada niatan sedikit pun untuk membunuh ibu. Buktinya, anak panah itu? Coba ibu perhatikan, ada apa di ujung anak panah itu? Ayo. Undangan untuk ibu. Dewa Petir. Benar, ibu. Datanglah. Setidaknya ibu bisa mendengarkan apa maksud diadakannya Paseban Agung oleh Dewa Petir. Dia berkuasa seperti raja. Sebagai tandingan Sultan Cirebon dan Keraton Mataram, ibu. Baik, ibu akan datang. Tapi pulanglah kamu ke rumah. Sudah lama kamu tidak pulang. Maaf, ibu. Saat ini Soma tidak bisa pulang dulu. Karena Soma ada urusan luar yang penting. Maaf, ibu. Tunggu, Soma! Mau dibawa kemana anak itu? Minggir, bukan urusanmu. Kau sama sekali tidak menganggapku lagi. Aku tahu. Kau sudah lama berhubungan dengan komplotan Kiwangsa. Sekarang, kau pasti ingin menyelamatkan anak itu. Tidak.
sedang sakit. Harus dirawat. Alasan? Iya. Tahan Raja Nanta. Kenapa kau selalu mengganggu dia? Dia hendak membawa kabur anak itu. Sekarang ketahuan. Dia berpihak pada pemberontak. Kau Prajananta, dia sudah minta izin pada kami untuk membawa anak itu ke tabib. Anak itu memang sakit. Apa mata kamu tidak melihatnya? Ketua sengaja menggunakan anak ini untuk tameng menghadapi Ki Warsa. Kalau anak ini mati, kita semua akan susah. Tapi Kang, diam kau. Kalau kamu berbuat macam-macam lagi pada adik seperguruan kami tidak akan segan-segan bertindak tegas kepada kamu. Lain kali aku tidak akan membiarkan dia lolos. Malampir! Bagaimana? Berhasil mengundang Topeng Mas dengan ibunya? Kemungkinan dia akan hadir bukan sebagai Topeng Mas, tapi sebagai Arya Soma bersama ibunya. Tidak masalah. Sebagai apa saja, bagiku tidak penting. Yang aku perlukan, dia mau datang dan bekerja sama denganku. Dia pasti akan datang. Bagus. Sekarang Mak Lampir mau kemana? Ke negeri yang sangat menyenangkan yang pernah Andika kunjungi. Istana Siluman Ular. Iya, dan kita akan mengadakan upacara kerabat Durga. Ayo Mak Lampir, aku juga sudah tidak sabar menunggu upacara itu. Mak Lampir dibuka lagu ondang, Kiai. Iya betul, iya. Dengan Dewa Petir. Iya. Waktu itu memang kita bertemu dengan mereka. Iya kan? Iya. Kiai, Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kiai mendapat undangan seperti ini? Apakah Dewa Petir menyatakan dirinya sebagai raja, sehingga tempatnya dinamakan istana, dan pertemuannya disebut Paseban? Itu yang membuatku agak bingung. Kiai, apakah saya perlu datang atau tidak? Sebaiknya, saranku, Nyai datang saja. Dengarkan apa yang menjadi kemauan Dewa Petir. Apakah itu tidak berarti mengurangi rasa kepatuhanku kepada Baginda Sultan Mataram? Nyai, kepatuhan adanya di hati dan perbuatan. Betul. Kehadiran Nyai sangat penting. Supaya kita tahu apakah Dewa Petir itu kawan atau lawan. Yang penting, Nyai jangan terbawa oleh kejahatan mereka. Sekiranya mereka berniat buruk. Bukan begitu, Kiai? Terima kasih, Kiai. Iya. Insya Allah, saya akan datang.
Pada pernikahan kita nanti, maka seluruh raja-raja siluman yang ada di Tatar Jawa ini akan bersumpah satya mengabdi kepadamu, Kakang. Bagus. Bagus. Aku sudah tidak sabar menantikannya, Lampir. Semua calon pengantin biasanya memang tidak sabar menunggu waktu pernikahannya. Baiklah, silakan Kanjeng yang mulia Dewa Petir dan Guru Lampir istirahat dulu. Jika kau tak keberatan, aku ingin berkeliling dulu melihat-lihat istana ini. Silakan, Kakang. Antar kanjengmu melihat-lihat istanamu ini, Nandini. Baik, Guru. Silakan, Kanjeng. Kau sudah punya kekasih, Nandini. Untuk apa seorang kekasih jika ada ratusan orang yang mencintaiku? Ratusan? Apa maksudmu? Walau derajatku lebih rendah dibanding derajat manusia, tapi banyak manusia yang rela menghamba kepadaku. Dan bahkan ketika ajal mereka datang, mereka akan mengabdi padaku sampai akhir nanti. Lihatlah, Kanjeng. Lihatlah para kekasihku.